Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1216. Mempraktikkan dan menegakkan berkah kebajikan untuk merealisasikan kemahatauan. Dharma dari para Buddha tersimpan dalam kebijaksanaan menyeluruh, Sarvata Janana. Benih sebab dari semua Buddha adalah dengan memupuk kebijaksanaan dari buah hasil. Berlandaskan 6 paramita, menjalankan segala praktik untuk memupuk jalinan berkah. Aspek kebajikan dalam buah pencerahan direalisasikan melalui segala kebajikan. Melatih diri dan mempelajari ajaran Buddha. Kita harus sangat mementingkan Dharma dari para Buddha tersimpan dalam kebijaksanaan menyeluruh, Sarvata Janana. Sifat perbendaharaan dari Buddha Dharma. Sekarang kita harus bersungguh hati. Bagaimana kita melatih diri? Pelatihan diri apa yang dapat mencapai kebudaan? Yang paling penting, kita harus kembali ke sifat dasar. Perbendaharaan Dharma dari para Buddha. Tersimpan di manakah Dharma dari para Buddha? Masih perlu beritahu kepada semua. Itu adalah kebijaksanaan menyeluruh, Sarvata Janana. Para Buddha memiliki kebijaksanaan menyeluruh, Sarvata Janana. Bukan hanya Buddha Sakyamuni, tetapi semua Buddha, bukan hanya dimiliki oleh semua Buddha. Sesungguhnya, kita semua makhluk, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat perbendaharaan. Ketika kita menggunakannya, maka itu adalah kebijaksanaan menyeluruh. Ketika terkubur dan tertutupi, itu akan menjadi batin makhluk awam. Sesungguhnya kebijaksanaan menyeluruh Buddha adalah sifat hakiki tatata dari para makhluk. Sifat hakiki tatata adalah sifat perbendaharaan dari segala dharma. Segala fenomena dharma, segala fenomena alam. Sangat susah untuk kita pahami keseluruhannya. Namun semua kebijaksanaan alam pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Kita semua orang memiliki dharma yang tersimpan di dalam batin. Setiap orang secara penuh memilikinya. Dalam beberapa hari terakhir, selalu mengingatkan semua orang tentang kebijaksanaan menyeluruh. Pencerahan hakiki para Buddha. Sesungguhnya, para makhluk dan Buddha memiliki kesamaan ini. Tetapi, Buddha telah mengeluarkan pencerahan hakiki dan kebijaksanaan alami ini. Kita para makhluk masih tersesat di tingkatan makhluk awam, dipenuhi oleh kerisauan. Kerisauan telah menutupi sifat hakiki tatata kita. Oleh karena itu, makhluk awam tetaplah makhluk awam. Sang Buddha selalu ingin memabarkan secara jelas kepada kita semua benih sebab para Buddha, benih sebab dari para Buddha. Benih ini adalah sifat hakiki Tathagata yang demikian adanya. Sifat hakiki Tathagata yang demikian adanya tersimpan di dalam batin setiap orang. Semua ini ada, maka dari itu harus melatih diri. Meskipun sifat hakiki ada pada setiap orang, harus melatih diri di manakah? Kita tadi telah mengatakan, makhluk awam ditutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan telah menutupi kita. Melatih diri bertujuan agar kerisauan kita selapis demi selapis dibuka. Agar kerisauan dapat dihilangkan. Agar kerisauan dapat dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Air Dharma membersihkan dan menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Agar sifat hakiki kita yang demikian adanya dapat bersinar dan memancarkan sinar, sehingga kita harus benih Sang Buddha tertanam di dalam batin kita yang terdalam. Kita harus mempraktikkan dan menegakkan buah akibat dari pahala kebajikan. Kebijaksanaan dari buah hasil ini. Buah pada awalnya adalah benih sebab, sehingga dikatakan sebatang pohon pada saat adalah sebutir benih.
Setelah bertumbuh menjadi pohon besar, dia pohon akan berbunga dan menghasilkan benih. Prinsip kebenaran yang sama. Pohon tersebut sebelum menjadi pohon adalah sebutir benih, dan bagaimana agar benih tersebut bertunas dan tumbuh. Ini membuat orang-orang dan banyak negara di dunia memperhatikan topan Neparta. Semua datang ke Taiwan untuk menganalisa topan ini. Begitu besarnya sehingga beberapa orang membandingkannya dengan binatang buas, yang menunjukkan betapa dahsyatnya topan ini. Pukul 5.50 pagi tanggal 8 Juli, mendarat di Taimali. Penduduk setempat tidak banyak dan bangunannya sederhana. Walaupun begitu, bencana ini termasuk bencana besar bagi kota Taitung dan Taimali. Meskipun bagi mereka juga bukan bencana kecil, namun bagi seluruh Taiwan ini merupakan topan kuat bencana kecil, seperti karma berat dan akibatnya ringan. Benar-benar harus bersyukur. Topan ini hingga sore hari di tanggal 8, barulah mata angin topan ini meninggalkan Taiwan. Dari Tainan demikian keluar ke lautan, hingga sore di hari berikutnya. Angin topan itu tiba di daratan, di Fujian. Namun, angin topan ini sudah melewati Taiwan. Rusak karena topografi, sehingga angin topan menjadi lebih ringan. Kemudian, kemarin 10 Juli 2016 dikategorikan sebagai tekanan rendah tropis. Namun ini menimbulkan bencana besar di Fujian, di Guangzhou, di berbagai tempat dekat kota Xixi. Telah terjadi banjir besar. Banjir ini melanda banyak kota dan desa. Semuanya telah terendam air, hingga atap rumah yang rendah dan lantai satu bangunan tinggi. Ini banjir yang besar. Saya segera bertanya, apakah insan suci aman? Ya, mereka aman. Dan juga berdasarkan laporan mereka, tempat di mana kita memberikan bantuan pendidikan, apakah aman? Tempat itu juga aman. Namun, air terus naik. Bencana akan sangat besar, sehingga kita memulai bagaimana menghimpun kekuatan dari orang-orang dan merencanakan upaya bantuan di mana air sudah reda. Kita terus memperhatikan keadaan. Jadi kita terus berkomunikasi dengan mereka di sana. Berbicara tentang Taiwan di Taitung dan Taimali, setelah bencana terjadi, angin topan berlalu. Sekarang yang kita lihat, meskipun merupakan bencana besar di Taimali, yakni atap rumah besi paling banyak copot, dan ada sebagian rumah yang sederhana benar-benar roboh semua. Tumbuh dari sebatang pohon kecil menjadi pohon besar. Ini memerlukan tukang kebun. Batin kita semua harus menggarapnya sendiri. Batin seorang petani atau batin seorang tukang kebun, tergantung kita akan menanam padi atau menanam pohon besar. Di dalam batin kita dipenuhi berbagai jenis benih. Akan tetapi kita harus giat dan tekun agar lahan ini, jika benih sudah tertanam di dalam tanah, agar segala jenis jalinan jodoh dapat bersatu. Perumpamaan ini sepertinya sering disampaikan. Tidak tahu apakah semua orang ada mendengarkannya? Apakah prinsip kebenaran ini ada dipahami? Dapat dikatakan, pelatihan diri mempraktikkan, melatih diri harus dipertahankan. Ini yang disebut dengan mempraktikkan. Melatih diri, kita harus membangkitkan tekad. Kita harus mempertahankannya. Dengan menerima ajaran dari Sang Buddha, dengan metode ini untuk melenyapkan kerisauan. Kerisauan adalah banyaknya kekotoran dari kegelapan batin. Seperti itu harus terus-menerus menutupi dan mencemari batin kita. Sehingga semua kegelapan batin yang terakumulasi datang menghalangi kita.
menghalangi dan menutupi kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, makhluk awam adalah bodoh dan bingung. Bodhisattva adalah bijaksana. Bodhisattva sudah mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan. Berjalan di jalan pencerahan Bodhi, mempertahankan tekad hati. Seperti itu mengamalkan sesuai yang diajarkan. Terus maju ke depan. Tujuannya adalah untuk mencapai buah kebijaksanaan. Pohon harus bertumbuh besar, harus dapat berbunga. Menanam setiap benih, kemudian benih ini dapat tersebar ke seluruh dunia. Inilah artinya pelatihan diri. Bodhisattva harus berlatih sampai mencapai tingkatan kebudaan. Di dalam proses sudah seperti itu. Dalam batin, buah kebijaksanaan sudah mulai digarap seperti itu. Oleh sebab itu, proses pelatihan harus diperhatikan dalam 6 paramita dan mengembangkan segala jenis berkah. 6 paramita seperti yang kita semua ketahui. 6 paramita yaitu berdana, menaati sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Keenam metode ini memiliki jalur yang tak terhingga untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, sehingga menjalankan segala praktik untuk memupuk jalinan berkah. Untuk mencapai kebudaan, seseorang harus memiliki berkah dan kebijaksanaan. Berkah harus cukup, kebijaksanaan juga harus cukup. Oleh karena itu, mencapai kebudayaan seperti yang disebut telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Hanya dengan cara ini, seseorang dapat menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, berlandaskan 6 paramita, menjalankan segala praktik untuk memupuk jalinan berkah. Menjalankan segala praktik untuk memupuk jalinan berkah ini adalah ketika menapaki jalan Bodhisattva. Harus diakumulasi terus-menerus. Demikian baru dapat diakumulasi menjadi kebajikan. Dengan ratusan berkah dapat memperagung wujud diri. Memupuk ratusan berkah untuk memperagung wujud diri. Dengan demikian terus-menerus mengakumulasi kebajikan. Ini membuktikan bahwa kita, benih ini telah menjadi buah. Terdapat benih dari buah ini di dunia. Masuk ke dalam kumpulan orang banyak menciptakan berkah dengan para makhluk. Menjalin jodoh dengan para makhluk. Ini adalah sedang menabur benih kebajikan. Karena penderitaan di dunia sangatlah banyak. Karena di alam semesta akumulasi karma semua makhluk. Sehingga karma kolektif para makhluk. Iklim di alam semesta mengalami perubahan. Berubah secara ekstrim. Sehingga bencana di dunia semakin banyak. Dalam beberapa hari, sejak 8 Juli 2016, topan Neparta yang sangat kuat dan sangat aneh. Sangat kuat dan mencakup area yang sangat luas. Namun prosesnya sangat lambat. Ini membuat orang-orang dan banyak negara di dunia memperhatikan topan Neparta. Semua datang ke Taiwan untuk menganalisa topan ini. Begitu besarnya sehingga beberapa orang membandingkannya dengan binatang buas, yang menunjukkan betapa dahsyatnya topan ini. Pukul 5.50 pagi tanggal 8 Juli, mendarat di Taimali. Penduduk setempat tidak banyak dan bangunannya sederhana. Walaupun begitu, bencana ini termasuk bencana besar bagi kota Taitung dan Taimali. Meskipun bagi mereka juga bukan bencana kecil, namun bagi seluruh Taiwan, ini merupakan topan kuat bencana kecil, seperti karma berat dan akibatnya ringan. Benar-benar harus bersyukur. Topan ini hingga sore hari di tanggal 8, barulah mata angin topan itu meninggalkan Taiwan. Dari Tainan demikian keluar ke lautan. Hingga sore di hari berikutnya, angin topan itu tiba di daratan, di Fujian. Namun, angin topan ini sudah melewati Taiwan. Rusak karena topografi, sehingga angin topan menjadi lebih ringan. Kemudian, kemarin 10 Juli 2016,
Ini dikategorikan sebagai tekanan rendah tropis. Namun ini menimbulkan bencana besar di Fujian, di Guangzhou, di berbagai tempat kota sisi. Telah terjadi banjir besar. Banjir ini melanda banyak kota dan desa. Semuanya telah terendam air, hingga atap rumah yang rendah dan lantai satu bangunan tinggi. Ini banjir yang besar. Saya segera bertanya, apakah insan suci aman? Ya, mereka aman, dan juga berdasarkan laporan mereka. Tempat di mana kita memberikan bantuan pendidikan. Apakah aman? Tempat itu juga aman. Namun air terus naik. Bencana akan sangat besar. Sehingga kita memulai bagaimana menghimpun kekuatan dari orang-orang dan merencanakan upaya bantuan di mana air sudah reda. Kita terus memperhatikan keadaan. Jadi kita terus berkomunikasi dengan mereka di sana, berbicara tentang Taiwan, di Taitung dan Taimali. Setelah bencana terjadi, angin topan berlalu. Sekarang yang kita lihat, meskipun merupakan bencana besar di Taimali, yakni atap rumah besi paling banyak copot, dan ada sebagian rumah yang sederhana benar-benar roboh semua. Sekarang di Taitung dan Taimali, yang terpenting adalah alat-alat berat. Mereka membutuhkan mobil derek, bulldozer, dan lain-lain. Kali ini tidak ada tanah longsor, sehingga tidak ada tanah yang harus dibersihkan. Tidak ada. Setelah air berlalu, angin berlalu, tetapi atap rumah copot dan jendela pecah. Jadi kita telah mengerahkan total 400-500 orang, termasuk para relawan Ceci juga bergabung di dalamnya. Dari kemarin sudah berada di Taimali, menggerakkan cash forward, bantuan lewat pemberian upah. Ada 30 lebih orang lokal memberi bantuan lewat pemberian upah. Juga ada sukarelawan bergabung. Ada 50-60 orang bergabung melakukannya. Segera membersihkan dan membantu membersihkan. Ini benar-benar sangat menghangatkan hati. Selain memobilisasi para insan suci dari Hualien dan Taitung, kemarin juga ada 3 bus pariwisata di Hualien. CEO Mr. Lin membawa rombongan, juga ada wakil kepala rumah sakit, staf medis dan para kolega, serta para praktisi kehidupan suci kita dan lain-lain. 3 bus pariwisata kemarin sudah sampai di tempat untuk membantu. Hari ini seharusnya 1 hari yang bisa menambah tenaga orang. Yang lebih mengharukan adalah bahwa kemarin administrasi kereta api Taiwan karena bencana di Taitung ini menawarkan tanpa biaya apapun. Seluruh kereta api dari Taipei mengumumkan bahwa siapapun yang pergi ke Taitung untuk menawarkan bantuan dapat menampung dengan gratis. Banyak orang mulai melakukannya, dan banyak relawan suci juga mengikuti kereta ini. Beberapa membawa peralatan. Ketika mengetahui bahwa mereka membutuhkan gergaji, alat pertukangan kayu, dan alat untuk air dan listrik di sana, beberapa orang memuat peralatannya ke dalam kereta. Mereka mungkin menyebabkan sedikit keterlambatan, tetapi staf kereta api memberitahu mereka, tenang, perlahan saja pindahkan, tidak usah buru-buru. Dalam bencana ini, kita bisa merasakan cinta kasih dari masyarakat. Tetangga membantu tetangga, desa membantu desa, negara membantu kabupaten dan kota, membantu kota. Bahkan pemerintah kota Taipei juga membantu dengan mengirimkan alat berat dan tenaga teknis ke selatan untuk memberikan dukungan. Pemerintah New Taipei juga mengerahkan beberapa lusin alat berat, termasuk derek, bulldozer, dan sebagainya. Namun jalan raya Suhua Utara diblokir. Jadi mereka hanya mengambil jalan memutar melalui jalan raya Taotan Selatan untuk sampai ke sana. Melihat ini benar-benar sangat mengharukan. Cinta dan kebaikan rakyat Taiwan telah digerakkan. Sudah dimulai dari kemarin.
Hari ini seharusnya mereka semua sudah tiba di Taitung dan Taimali. Ada juga yang dari Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung. Mereka juga datang melalui jalur lintas dari selatan. Juga membawa alat-alat berat, berikut dengan tenaga ahlinya untuk datang. Relawan suci juga demikian. Yang datang dari jalur lintas dari selatan, ada yang dari Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung untuk datang. Saya merasa saya sangat beruntung di tengah bencana kali ini. Setelah topan yang dahsyat ini menyapu daerah Taitung, meskipun terdapat banyak atap di daerah Taitung yang tercabut dan banyak jendela yang rusak, banyak orang yang terselamatkan. Taimali sangat hancur, namun terdapat cinta kasih dari seluruh Taiwan, yang mana telah dipertemukan dari tempat itu. Mungkin karena pada proses pembangunan kembali, bisa dimulai prosesnya dengan cepat untuk Taimali. Bangunan yang direkonstruksi baru lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, interaksi antara manusia juga sangat mengharukan. Kami insan suci dari para biku gereja Jingse pergi untuk memberi perhatian kepada saudara sedharma, sekaligus memberi perhatian kepada warga Taimali dan Taitung. Melihat gambar yang mereka kirim kemarin sangat mengharukan. Insan suci dari Hualien maupun relawan lokal dari Taitung pergi ke rumah untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menghibur mereka dan membantu menenangkan pikiran mereka. Seorang nenek berusia 94 tahun menangis terus di rumahnya. Tubuhnya masih bergetar, masih sangat ketakutan. Ketika biksuni gereja Jingse datang ke sana, lalu buru-buru memeluknya, mendekapnya dalam pelukan dan menepuk-nepuk untuk menenangkan. Jangan takut ya, mengelus dadanya dan menenangkannya. Sudah berlalu ya, Ama, nenek, tetap tak perlu takut. Tinggal seorang dirikah? Di mana anakmu? Anak saya di Kaohsiung. Apakah dia pulang? Sudah pulang. Putranya ikut masuk ke dalam rumah. Anakmu sudah pulang. Tak usah takut lagi. Benar, semua sudah berlalu. Tak perlu takut lagi. Usia nenek sudah 94 tahun. Apakah putranya akan membawanya serta saat ia kembali ke Kaohsiung nanti? Saya berharap setelah peristiwa ini, nenek usia 94 tahun tidak lagi tinggal sendirian. Sama juga, Master berharap antara sesama manusia bisa punya tempat berlindung yang lebih aman dan dijaga dengan lebih baik. Saat pembangunan rumah dimulai, Master berharap di kemudian hari, rumah yang akan dibangun harus lebih kokoh. Ini seperti proyek harapan punya kita, pembangunan sekolah yang kita lakukan di Taitung. Bencana kali ini menyebabkan kerusakan tidak kecil. Proyek harapan mengurangi bencana di Taitung karena kita harus baru saja menggali fondasi dan baru saja memasang tulangan baja. Tulangan baja ini baru saja muncul di permukaan. Beton pun siap untuk dituangkan. Saat topan badai yang dahsyat datang menerpa, belum dituangkan betonnya. Tanah tersebut belum dituang beton, tentu saja. Begitu topan datang, struktur dan tulangan baja yang baru selesai dipasang semua harus diulang lagi pengerjaannya. Kemarin dengan mereka semua membangun, memberitahu mereka, sesempatnya pergi melihat, menilai ulang. Sekolah tua, apakah terdapat ruang kelas mengalami kerusakan? Awalnya berpikir mungkin tidak perlu membongkar. Pemerintah menilai sekolah yang tidak perlu dibongkar. Bisa jadi harus mengevaluasinya kembali. Pergi mengevaluasi. Bisa jadi proyek kita harus diulang lagi. Mungkin perlu membangun yang lebih luas. Juga bisa jadi. Intinya adalah bencana alam tetap akan berlalu begitu saja. Meningkatkan kewaspadaan setiap orang.
Bagaimana agar ke depannya bisa lebih aman? Ini adalah yang harus kita pertimbangkan. Maka ini adalah meningkatkan rasa kewaspadaan para manusia. Harus meningkatkan rasa kewaspadaan. Setiap orang harus meningkatkan rasa kewaspadaan. Setiap orang harus menjalankan dengan rendah hati. Setiap orang harus menggunakan cinta kasih. Orang yang tidak terkena bencana harus secepatnya berbagi cinta kasih mereka. Pergi memberikan bantuan ke tempat yang terkena bencana. Dengan begini, sehingga dapat segera dibangun kembali, ini disebut menciptakan berkah. Ini disebut memupuk jalinan berkah dalam segala praktik. Kali ini terjadi bencana yang demikian, sehingga 6 paramita dan menjalankan segala praktik. Dalam memupuk jalinan berkah ini, karena bencana kali ini membuat semua orang memiliki jalinan jodoh untuk segera berkontribusi dan mengembangkan kekuatan cinta kasih mereka. Ini adalah aspek kebajikan dalam buah pencerahan direalisasikan melalui segala kebajikan. Ini membuktikan cinta kasih Taiwan dengan kebajikan sebagai pusaka. Pusaka ini adalah tata garba dari semua Buddha. Ini mencakup segala kebijaksanaan. Cinta kasih yang merangkul alam semesta. Terlebih lagi, Taipei tidak jauh dari Taitung. Terlebih lagi, Tainan, Kaohsiung, Pingtung lebih dekat dengan Taitung. Hualien, Taitung, dan Yilan juga tidak jauh. Ketika cinta kasih semua orang bergabung dengan harmonis, bersatu hati, saling mencintai, bergotong royong, bersatu, harmonis, saling mencintai dan bergotong royong. Ini adalah telah mengerahkan semua orang. Kita telah bisa kebajikan dan cinta kasih kita. Ini membuktikan bahwa ini adalah buah pencerahan. Orang Taiwan mulai mengabdikan diri mereka dengan cinta kasih ini. Ini memang layak dipuji. Dunia ini penuh dengan bencana. Segala sesuatu yang di bawah langit dan di atas bumi ini semuanya adalah satu keluarga. Setiap orang di dunia adalah bagian dari satu keluarga. Berharap cinta kasih semua orang dapat berlandaskan 6 paramita, menjalankan segala praktik untuk memupuk jalinan berkah. Aspek kebajikan dalam sebuah pencerahan direalisasikan melalui segala kebajikan. Berharap cinta kasih dan kebajikan kita. Demikian bisa diselesaikan. Setiap orang dapat melakukannya. Mari kita segera melihat naskah sutra yang sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, sekiranya seseorang ingin berdiam dalam jalan kebudayaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah, hendaknya senantiasa giat memberikan persembahan pada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma, yaitu berharap agar Dharma Buddha dapat menyebar di dunia, sehingga menerima dan menegakkan sutra teratai adalah mempraktikkan jalan bodhisattva. Dengan mempraktikkan jalan bodhisattva, orang yang masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, kita akan menghormati dengan tujuan ke arah tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, begitu banyak orang, semua orang bersumbangsi dengan cinta kasih. Kita harus menghormati dan memuji. Pemerintah kita begitu mendukung. Kabupaten dan kota dimobilisasi. Begitu juga dengan insan ceci, bodhisattva, dengan mengendarai bus dari Taipei ke selatan, seperti ini. Seluruh orang Taiwan yang penuh cinta kasih, kita semua harus menghormati tempat itu. Ini adalah rasa hormat. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Kita telah demikian membahas, ini adalah jalan para Buddha. Kita berada di jalan yang telah dibuka Sang Buddha, membimbing bodhisattva untuk melalui jalan ini, membuka jalan dengan cinta kasih, menggunakan makhluk yang tercerahkan untuk mempersembahkan di dunia. Kita harus selalu memberikan persembahan.
Memberikan persembahan adalah bersumbangsi. Beberapa hari yang lalu sudah dikatakan, arti dari memberikan persembahan adalah bersumbangsi. 6 paramita dan ribuan praktiknya, semuanya disebut persembahan. Hendaknya memberikan persembahan pada orang yang menegakkan sutra ini. Sutra teratai yang dapat menerima dan menegakkan adalah mempraktikkan jalan bodhisattva. Naskah sutra berikutnya mengatakan, sekiranya seseorang ingin segera memperoleh kebijaksanaan menyeluruh, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini, serta memberikan persembahan kepada orang yang menegakkannya. Sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Setiap orang jika ada memikirkan bahwa Dharma Sang Buddha harus tetap ada di dunia, kita bersedia menerima Dharma ajaran dari Sang Buddha. Dharma harus masuk ke dalam batin, harus secepatnya dapat memperoleh. Segera memperoleh artinya secepatnya memperoleh kebijaksanaan menyeluruh yang sama seperti Sang Buddha. Kebijaksanaan menyeluruh ini adalah kita orang-orang pada hakikatnya mempunyai. Setelah ketidaktahuan dan kerisauan kita dilenyapkan, kita harus menggunakan kerja keras. Jika kita melenyapkan kerisauan 1 poin, maka akan bertambah jiwa kebijaksanaan 1 poin. Kekuatan dari kebijaksanaan adalah praktik jalan kebodhisatwaan di dunia. Ini adalah jalan yang cepat. Harus praktik dalam tindakan nyata. Jika tidak, Anda mendengarkan sutra berapa banyak pun, tahu kata benda, tapi panorama batin dari jalan bodhisattva, apakah Anda mengerti? Tidak tahu. Saya hanya tahu dharma seperti ini. Panorama batin Anda harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Seperti sekarang daerah bencana di Taitung, semua orang ketakutan, takut hingga gemetaran, memeluknya. Orang yang benar dan nyata secepatnya memeluknya, membuat dia yang ketakutan itu memiliki sandaran. Setelahnya, orang yang ketakutan batinnya telah memiliki sandaran, tahu bahwa akan ada begitu banyak orang yang akan membantu, tapi orang yang memeluk orang yang membantu orang, niat batin kita ini akan merasa sangat nyaman, sangat leluasa, meskipun sangat sulit pergi ke tempat itu, tapi dapat menenangkan 1 orang, 2 orang, 3 atau 5 orang, ataupun sekelompok orang. Pergi menenangkan sekelompok orang. Proses perjalanan batin ini hingga kemarin mereka telah mengunjungi lebih dari 1000 rumah. Relawan Ceci kami telah mengunjungi lebih dari 1000 rumah untuk mendistribusikan bantuan. Sekitar 30 keluarga berkata kepada kami, kalian semua datang merawat kami, telah membuat kami sangat gembira dan puas. Kami mampu membelinya, jadi kami ingin mendonasikannya kembali uang ini kepada Anda. Jadi kita telah menabur benih. Mereka sama seperti kita. Dengan mereka berdonasi, mereka juga menciptakan berkah. Sekitar 30 rumah tangga bersedia mendonasikan kembali uang tersebut karena merasa sudah cukup. Setelah lebih dari 1000 rumah tangga, kami telah menciptakan berkah dan jalinan jodoh dengan mereka. Oleh karena itu, kami pun merasa nyaman dan leluasa. Welas asih yang besar tidak memihak, seperti saat kita memeluk anggota keluarga kita sendiri, menghibur anggota keluarga kita sendiri. Dengan cara ini, kita dapat menghayatinya dan merasakan perasaan saat bersumbangsi sangat rileks dan tenang. Inilah yang dikatakan bebas dan nyaman. Dengan demikian, kita dapat dengan cepat mencapai kebijaksanaan menyeluruh dari semua Buddha. Sekiranya seseorang ingin segera memperoleh kebijaksanaan menyeluruh, sekiranya ada orang ingin segera memperoleh kebijaksanaan menyeluruh dari para Buddha, kebijaksanaan dari pencerahan sempurna di jalan tengah. Demikianlah kebijaksanaan dari para Buddha. Ingin kita bersumbangsi, berjalan di jalan tengah, kebijaksanaan dari pencerahan sempurna.
Kita tidak berat sebelah berjalan di jalan tengah, yaitu jalan Bodhisattva, jalan benar dari Sang Buddha. Jadi segala kebijaksanaan, benih juga mampu bertumbuh, seperti yang dikatakan tadi. Benih berubah menjadi tunas, pohon kecil tumbuh menjadi pohon besar. Pohon besar menghasilkan bunga dan menjadi benih. Inilah maksudnya mampu bertumbuh. Dengan menanam sebutir benih, lahan penuh dengan padi. Sebutir padi bisa menghasilkan padi yang melimpah. Benih kembali tumbuh. Ini artinya mampu bertumbuh. Kita tersadarkan, kita harus membantu orang lain tersadarkan. Kita memahaminya, kita membantu orang lain untuk memahami. Kita pergi bersumbangsi, kita harus membawa mereka untuk bersumbangsi. Ini artinya mampu menumbuhkan kebaikan dan cinta kasih. Telah melihat mobilisasi di seluruh Taiwan, beginilah cara cinta kasih ditumbuhkan. Juga karena kita masing-masing memiliki kebijaksanaan menyeluruh. Ini semua pada dasarnya membangkitkan kekuatan ini. Hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini, serta memberikan persembahan kepada orang yang menegakkannya. Hendaknya menegakkan sutra ini dan memberi persembahan pada orang yang menegakkannya. Sekiranya ingin segera mencapai penerangan sempurna, diri sendiri hendaknya menjalankan praktik benar daripada 6 paramita, serta memberikan persembahan kepada semua guru dharma di alam manusia. Saat kita mendengarkan sutra, bukan setelah mendengar lalu bocor lewat begitu saja. Setelah mendengar, kita harus menyelap ke dalam batin, mengukirnya dalam batin kita. Sutra, setiap baris harus meresap ke dalam batin kita, membangun tekad dan ikrar kita. Jika bisa demikian adalah para pencari dharma. Dalam mencari dharma berharap dapat melakukan dengan cepat. Ingin segera adalah ingin cepat dapat menyerap dharma ke dalam batin, mencapai penerangan sempurna. Mengukir dharma ke dalam batin kita, mengarahkan tekad kita. Pemahaman benar, pandangan benar, pencerahan benar kita dapat memperoleh dari sutra ini. Diri sendiri hendaknya menjalankan praktik benar daripada 6 paramita. Inilah yang kita harus memahami. Diri sendiri harus berupaya keras, bukan memohon Buddha untuk memberikannya kepada kita. Buddha datang ke dunia hanya demi satu tujuan utama, membabarkan dharma ini agar kita mengetahui, menunjukkan jalan kebenaran ini, agar kita demikianlah menapaki. Karena kita mengetahui ajaran demikian, kita harus mempelajari dengan bersungguh hati menerima dan menegakkan, menapaki jalan ini. Kita harus menapaki diri sendiri. Diri sendiri hendaknya menjalankan praktik benar daripada 6 paramita. Diri sendiri harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, pemahaman benar, pandangan benar. Mengharuskan diri kita sendiri mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jalan mana yang harus kita tapaki? Menapaki di 6 metode ini, membentangkan satu jalan untuk kita. Berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi dan kebijaksanaan. Berbagai macam puluhan ribu praktik, benih sebab dan kondisi pendukung. Kita harus menggenggam jalinan jodoh ini, memasuki kerumunan orang banyak. Ini diri kita sendiri harus menerima dan menegakkan. Selain itu harus memberikan persembahan kepada semua guru dharma di alam manusia. Orang yang dapat membabarkan dharma untuk orang lain, kita juga harus memberikan persembahan. Kita sendiri harus menerima dan menegakkan. Kita sendiri juga harus memberikan persembahan. Terus-menerus menyampaikan ke semua orang. Memberi persembahan adalah bersumbangsi. Kita sendiri harus melakukannya. Juga harus memuji semua orang yang melakukannya. Inilah hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Memberikan persembahan kepada orang yang menegakkan sutra ini.
Melihat pada dua makna di atas, siapapun yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini, serta memberikan persembahan pada orang yang menegakkan sutra ini, telah dipastikan dapat secara bertahap kembali pada kebijaksanaan alamiah, dan pada akhirnya merealisasikan kemahatauan, sehingga melihat pada makna di atas, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita harus memberi persembahan kepada orang yang memberikan dan menegakkan, melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri, sehingga siapapun yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini, serta memberikan persembahan pada orang yang menegakkan sutra ini. Inilah telah dipastikan dapat secara bertahap kembali pada kebijaksanaan alamiah. Dapat memutuskan orang demikian dapat menerima dan menegakkan, dan juga memuji dalam memberi persembahan, bersedia bersumbangsi, mengajarkan orang untuk melakukan, diri sendiri juga terjun melakukannya. Orang demikian, kita memutuskan orang demikian, dapat kembali pada kebijaksanaan alamiah. Kita bukan hanya meminta orang melakukannya, kita sendiri juga terjun melakukannya. Orang demikian tentu dapat kembali pada kebijaksanaan alamiah. Kebijaksanaan alamiah kita, yaitu sifat hakiki tata kita. Melatih diri kita untuk mencari kembali sifat hakiki tata kita. Hati selapang alam hampa, setara dengan Buddha, menyatu dengan alam semesta dari dunia dharma. Ini seharusnya kita, setiap orang, seharusnya diri sendiri dapat melakukannya, sehingga pada akhirnya merealisasikan kemahatauan. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus demikian. Berharap semua orang bersungguh hati melihat setiap orang memiliki cinta kasih ini, kekuatan yang besar. Dia membangkitkan satu niat cinta kasih, puluhan kereta, alat berat bisa dapat dikerahkan sangat banyak, seperti bencana banjir pada bulan Agustus. Ketika terjadi topan Morakot, insan suci menggerakkan lereng utara dan tengah Taiwan sangat banyak, kereta berat dan besar, kereta derek dan pengangkut tanah. Demikian 40-50 kereta berbaris di jalan tol. Demikian panjang menuju Taiwan bagian selatan. Setiap pagi dari stasiun Taipei, insan suci setiap pagi hampir ribuan orang. Kereta api kecepatan tinggi juga sehari ada 2 kali perjalanan dengan gratis membawa orang-orang yang banyak ini dari Taiwan bagian utara. Pagi hari menuju Kaohsiung, malam hari pulang ke rumah. Pada saat itu, insan suci ada yang pengusaha, ada profesor, ada ilmuwan, ada seniman, dan juga utusan diplomatik yang ikut mendaftarkan diri. Insan suci pagi subuh sudah ada di stasiun kereta api, memenuhi kereta api. Terpikir beberapa tahun lalu, ini dari insan suci. Sekarang di Taiwan, ada anggota dari pemerintah kabupaten ikut bergerak, dan juga alat berat, menuju utara melalui jalan tol di pesisir lautan timur Taiwan. Walaupun tidak bisa lewat, mereka memutar dari arah selatan. Kalian pikirkan, ini bukankah semua orang ikut bergerak? Inilah benih cinta kasih. Demikian di tengah orang banyak menebarkan benih kebajikan. Pohon besar, setiap benih telah matang, juga sangat bersuka cita. Mendoakan dunia, semoga hati setiap orang kembali pada kebijaksanaan alamiah, kembali pada sifat hakiki tata. Inilah niat kebajikan. Cinta kasih, membentangkan jalan dengan cinta kasih, harus senantiasa bersungguh hati.